Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Ini pertemuan yang kedua. Oke, pertemuan yang kedua. Kemudian kalau Anda perhatikan, saya akan posting di WA Group itu buku ini ya. Anda sudah lihat WA Group-nya belum? Di WA Group kita sudah dapat buku, ada tuh? Kalau yang lupa, lihat WA Group-nya ada buku ini. Jadi sebetulnya itu kan buku untuk semester 5. Kalau nanti dilihat di WA Group belum saya posting buku ini, nanti tolong ingatkan saya. Tapi setahu saya sudah saya bagikan ya, sudah ya. Yang PDF itu loh. Oh, sudah. Nah, buku ini sebetulnya untuk semester 5. Judulnya itu adalah Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria. Jadi nanti kalau Anda semester 5 ketemu saya, kita kuliah di mata kuliah metodologi penelitian. Nah, kenapa kemudian buku ini saya posting kepada Anda? Karena di bagian belakang buku ini, dia bab 6 dan 7 itu ada tentang sosiologi agraria. Jadi sosiologi agraria itu membantu Anda dalam rangka merancang penelitian nanti di semester 5 dan nanti bikin skripnya di semester 8. Oke. Sekarang kita masukin materi hari ini. Hari ini kita akan bahas 3 video. Akan ada beberapa teman yang kita minta ke depan untuk menjelaskan bagian mana dari video itu yang sulit dipahami, dan kemudian nanti kita bahas ya, apa yang sulit dipahami. Yang paling atas ya, paling enak diambil. Ahmar mana? Ya, Ahmar Zulfikar. Bisa ke depan Mas Ahmar, ambil kursi. Mungkin itu atau ya itu kosong. Ya. Bawa sini kursi. Ya. Kita akan bahas video 1, video 2, video 3 berdasarkan masukan dari Mas Ahmar ya, panggilannya Ahmar. Ya. Silakan Mas Ahmar. Video 1, apa yang sulit dipahami dari video 1? Ya, langsung baca boleh. Mau Anda ngomong nggak lihat teks juga nggak apa-apa, kan itu punya Anda. Apa yang Anda tidak pahami dari video pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aris yang telah mempersilakan saya untuk menjelaskan bagaimana video yang saya kurang pahami pada video pertama. Langsung saja masuk ke dalam teori fungsional struktural. Pada tugas video pertama yakni tentang paradigma fakta sosial. Pada materi ini merangkum 2 teori, yakni teori fungsional struktural dan teori konflik. Masuk kepada teori fungsional. Dalam teori ini terdapat beberapa tahapan, namun yang membuat saya kurang paham yakni pada tahap saya ulangi. Nah, terus dia main. Yang Anda nggak paham apa? Ya. Thank you. Ya, saya ulangi. Ya. Yang membuat saya kurang paham yakni pada tahapan Auguste Comte, yang dimana pembahasannya yakni hal ini lebih condong ke masyarakat sebagai keseluruhan yang tidak dapat direduksi ke dalam individu, atau masyarakat mempunyai struktur yang masing-masing berfungsi secara terorganisasi. Yang saya kurang paham yakni pada tahap Auguste Comte tersebut, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, bahwa apakah hal ini bersifat positif bagi masyarakat atau sebaliknya, di mana pada tahapan ini pembahasannya tersebut lebih condong ke masyarakat sehingga tidak dapat direduksi ke dalam individu. Terus pada tahap selanjutnya tahap pada Herbert Spencer, terutama pada poin kedua, yakni di mana konsep equilibrium sosial sebagai suatu kondisi masyarakat
yang penuh dengan harmoni sosial stabil dan terintegritas. Yang saya ingin tanyakan yakni pada tahap tersebut apakah yang dimaksud dengan konsep equilibrium sosial? Terus satu dulu, udah itu dulu ya, pelan-pelan. Yang Auguscom yang Anda nggak paham adalah masyarakat tidak dapat direduksi menjadi individu, begitu ya? Oke. Anda harus bisa membedakan mana sosiologi, mana psikologi. Psikologi itu ilmu yang mempelajari individu, orang per orang, itu psikologi. Sosiologi itu ilmu yang mempelajari masyarakat, bukan individu tapi kelompok individu. Ya. Nah, oleh sebab itu bagi para sosiolog, masyarakat itu tidak dapat direduksi menjadi individu. Contoh, kelas ini misalnya tidak dapat secara sewenang-wenang saya mengatakan bahwa selera kelas ini sama dengan seleranya Komkes. Sebagai sosiolog saya nggak boleh bilang bahwa kelas ini memiliki selera sebagaimana selera Komkes. Nggak bisa bilang begitu. Untuk bisa mengetahui selera kelas ini, maka saya harus melakukan kajian, saya harus sebarkan kuesioner, sebarkan semacam kuis begitu, apa selera Anda. Kemudian dari situ baru saya simpulkan, oh kelas ini punya selera A, B, C, D, dan seterusnya. Ya. Jadi nggak bisa kemudian saya samakan kelas ini sama seleranya dengan Komkes. Komkes itu individu, kelas ini masyarakat. Oleh sebab itu Auguscom mengatakan tidak boleh masyarakat direduksi menjadi individu. Itu pemikiran seperti itu penting agar tidak ada orang yang menganggap dirinya mewakili masyarakat tetapi ternyata dia tidak membela kepentingan rakyat. Itu kemudian kalau dalam konteks Indonesia kita bisa kritik anggota DPR yang katanya mewakili rakyat tetapi dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Ya, yang dia wakili kesejahteraannya. Oke, masyarakat, aku mewakili kesejahteraan kalian, aku sekarang sejahtera, nanti kalian belakangan. Itu namanya mewakili kesejahteraan tapi tidak mewakili masyarakatnya. Nah, itu yang bisa kita, itu pengarahan dari Auguscom seperti itu. Bahwa masyarakat tidak boleh direduksi menjadi individu. Ya. Jadi masyarakat tetap masyarakat, dia tetap punya jiwa, tetap punya rasa, tapi jiwa kolektif, rasa kolektif. Tidak bisa jiwa individu, rasa individu. Ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang berikutnya Herbert Spencer. Herbert Spencer ngomong tentang equilibrium sosial. Equilibrium itu keseimbangan. Sosial ya masyarakat. Keseimbangan masyarakat. Bahwa masyarakat itu punya keseimbangan. Contoh, misalnya ada suatu daerah, desa begitu, awalnya mereka tenang begitu ya. Kemudian masuk proyek pengadaan tanah, suasana mulai bergolak. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kemudian diskusi, dimusyawarahkan, tenang lagi. Ternyata mereka sebagian besar setuju, yang tidak setuju sudah mulai setuju. Kemudian dibayarkan ganti rugi. Kemudian muncul OKB, orang kaya baru. Kalau orang kaya baru kan pasti motornya suaranya lebih keras dari motor yang lain, mobilnya suaranya lebih keras dari mobil yang lain. Ya, musiknya lebih keras dari musik orang lain. Namanya OKB, orang kaya baru. Maka suasana menjadi tidak sedamai sebelumnya, itu naik sedikit suhunya, suhu dalam pengertian sosial, maka kemudian pelan-pelan turun lagi. Yang OKB-nya mulai sadar, karena kemudian kekayaannya mulai menipis, akhirnya kemudian damai lagi, kemudian kembali seperti semula. Itu yang disebut dengan equilibrium. Bergolak sedikit, kemudian tenang lagi. Anda bayangkan seperti air di dalam bak itu, tenang, goyang sedikit, dia goyang, kemudian tenang lagi. Nah, equilibrium sosial itu seperti itu. Ada stimulus, bergolak, kemudian pelan-pelan mengalami reduksi stimulus, kemudian pelan-pelan menjadi damai kembali. Ya. Itu yang disebut dengan equilibrium sosial. Berikutnya. Oke, lanjut ya. Ya. Lanjut kepada teori konflik. Salah satu teori fungsional terstruktur, maka muncul teori konflik. Pada teori ini, yang membuat saya kurang paham yakni sebagaimana yang telah dijelaskan dalam video bahwa nilai yang dihasilkan oleh teori konflik apakah nilai yang dihasilkan dari teori konflik ini dapat berimbas positif kepada sistem sosial yang dimana di dalam teori konflik tersebut terdapat ideologi radikal
serta mengabaikan ketertiban dan stabilitas. Oke. Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, nanti Anda searching di Google, cari Louis Althusser. Penulisnya Louis Althusser, dia ngomong bahwa, tentu dalam bahasa Inggris ya, dia ngomong bahwa konflik itu punya fungsi. Ada fungsi dari konflik. Melalui konflik Anda mengerti bahwa beliau berbeda dengan saya. Melalui konflik Anda mengerti perasaan rakyat. Melalui konflik Anda mengerti kebutuhan masyarakat. Jadi konflik itu punya fungsi, ada manfaatnya, ada nilai positifnya dari sebuah konflik. Yang harus dicegah adalah ketika konflik meningkat eskalasinya, nah ketika meningkat maka kemudian muncul kerusuhan dan baru kemudian muncul brutalisme, menjadi serba brutal. Nah kalau itu harus dicegah, maka harusnya konflik itu di-manage dan kemudian diarahkan kepada kompromi, dikompromikan, perbedaan kepentingan itu dikompromikan. Maka itu kemudian, saya nggak tahu apakah saya sudah sampaikan di kelas ini atau sebelumnya, teori awalnya teori konflik, kemudian gunakan pandangannya Louis Althusser bahwa konflik itu berfungsi, bermanfaat, kemudian masukkan pendekatan humanitas, humanisme, ya, bahwa kalau awalnya berkonflik karena memang nggak bisa dicegah, setiap orang punya kepentingan, setiap kelompok punya kepentingan, maka kemudian kepentingan itu saling berbenturan, oke, berbenturan dulu, tapi kemudian itu tentu ada manfaatnya. Kemudian pendekatan humanisme, bahwa semua itu bisa dikompromikan. Ya. Itu kemudian akhirnya kita paham bahwa konflik itu penting, konflik itu berguna, konflik itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau ada tuduhan radikalisme dan brutalisme itu bukan konfliknya yang bermasalah, tetapi manajemen konfliknya yang tidak pas. Ya. Manajemen konfliknya tidak benar, salah arah, maka kemudian yang terjadi adalah anarkisme, brutalisme, radikalisme. Oke, berikutnya. Untuk video 1. Ya, video 1 sudah, video 2. Lanjut kepada video 2 ya. Pada teori aksi. Dalam teori ini terdapat sebuah sub besarnya, yakni yang pada gambar yang Ya, oke. ya. Dalam gambar ini Maksud gambarnya itu ya, Pak. teori aksi. Oke, sini lihat. Nanti Anda lihat ya di gambar itu teori aksi, ada kesadaran, kemudian ada tindakan sosial, terus sebagai subjek, sebagai objek, dan kelangsungan tindakan. Ini adalah poin-poin dari teori. Jadi kalau teori aksi kan ngomong ya, teori aksi isinya bla 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 bla. Nanti Anda baca di sini. Di sini ada itu ya. Di sini di bab 6 kalau nggak salah. Teori aksi ada di sini, Anda baca. Nah, kalau Anda baca bunyi teori aksi, maka kemudian kalau dibuat skema itu ada beberapa poin penting. Ya. Poin pentingnya ada kesadaran. Kesadaran sebagai apa? Kesadaran sebagai subjek. Kesadaran sebagai apa? Kesadaran sebagai objek. Apa maksudnya? Kesadaran sebagai subjek, Anda sadar bahwa Anda pengambil keputusan. Subjek itu kan pengambil keputusan. Bagaimana dengan kesadaran objektif? Kesadaran sebagai objek. Kesadaran sebagai objek, Anda sadar bahwa Anda menjadi objek pengambilan keputusan orang lain. Contoh, Komkes misalnya. Komkes adalah pengambil keputusan. Tetapi Komkes juga menjadi objek pengambilan keputusan ketua STPN. Misalnya ketua STPN bilang hari Senin jam 7.30 apel. Itu artinya ketua STPN sebagai pengambil keputusan, Komkes sebagai objek. Kesadaran sebagai objek. Kemudian dengan berbekal kesadaran sebagai objek, beliau bertindak sebagai subjek. Maka kemudian dia umumkan di kelas. Sahabat sekalian, kita apel jam sekian. Nah, itu artinya apa? Sebagai subjek, sebagai orang yang mengambil keputusan, sebagai objek, sebagai orang yang diperlakukan oleh pengambil keputusan. Nah, itu kemudian nanti muaranya adalah keberlanjutan tindakan. Bagaimana cara menggunakannya kalau Anda bicara tentang agraria? Silahkan Anda pilih, misalnya PTSL, reforma agraria, pengadaan tanah. Kita ambil PTSL. Maka letakkan PTSL di bagian tengah itu, yang tindakan sosial itu. Ya, letakkan PTSL di situ. Ketika bicara PTSL, maka itu sebetulnya bicara tentang kesadaran. Anda sedang penelitian misalnya tentang
respon masyarakat terhadap PTSL. Penelitiannya begitu ya, respon. Jadi masyarakat merespon atau tidak merespon. Respon masyarakat terhadap PTSL. Nah, ketika masyarakat ingin merespon atau tidak merespon, itu kan mereka punya kesadaran. Sadar merespon atau sadar tidak merespon. Nah, masyarakat kemudian bersikap. Masyarakat bersikap sebagai subjek, sebagai pengambil keputusan, saya akan merespon, saya setuju, saya tidak setuju, itu sebagai subjek dengan PTSL. Dan kemudian dia juga melakukan bersikap sebagai orang yang diperlakukan, orang yang menjadi objek pengambil keputusan. Ketika misalnya kantor pertanahan, kalau Anda ikut PTSL, maka Anda harus melengkapi berkas. Berarti apa? Berarti dia sebagai objek. Pertama dia sebagai subjek, mengambil keputusan untuk ikut atau tidak ikut. Begitu dia ikut, maka dia menjadi objek. Objek kantor pertanahan. Kalau Anda ikut PTSL, siapkan berkasnya. Nah, ketika dia menyiapkan berkas, berarti dia sebagai objek. Nah, kemudian bagaimana dengan keberlangsungan tindakan? Kalau kegiatan dia, tindakan dia sebagai subjek dan tindakan dia sebagai objek menguntungkan dia, maka tindakan itu akan berlangsung terus. Sebagai orang yang mengambil keputusan untuk ikut PTSL, sebagai orang yang menyiapkan berkas sebagai objek, mengambil keputusan ikut PTSL sebagai subjek, kalau kedua kegiatan ini ternyata menguntungkan dia, biayanya lebih murah, sertifikatnya lebih cepat, dan sertifikat itu akan segera dia gunakan untuk hal-hal yang lain, maka berarti tindakan itu akan berlanjut terus. Berlanjut dalam pengertian apa? Berlanjut dalam pengertian dirinya akan ikut serta dalam kegiatan tersebut, atau dia mempromosikan ke orang lain sehingga semakin banyak orang yang ikut serta. Nah, itulah yang bagaimana cara kita menggunakan teori aksi ini dalam kegiatan penelitian kita, ya, dalam kegiatan penelitian Anda. Jadi ini bisa digunakan di penelitian Anda. Kan di sini ada contohnya, ya, bagaimana menggunakan setiap teori dalam penelitian, ya. Jadi itu cara menggunakannya. Nanti saya akan kirimkan ke WA Group PowerPoint-nya, ya. Kemarin kan baru videonya. Jadi kalau video itu kan harus cepat mikirnya, cepat nyalinnya. Nah, kalau nanti saya kirimkan PowerPoint lebih mudah untuk membacanya. Oke, apalagi? Kelihatannya dia semua teori dia bahas. Berarti selesai dia, selesai kita kuliah. Oke. Hari ini kita ada asisten dosen, ya. Teori aksi sudah, ya. Teori aksi sudah. Teori apa lagi? Lanjut pada teori fenomenologi. Fenomenologi, ya. Apa teori fenomenologi? Teori ini imbas terhadap untuk pengukuran dan pemetaan, Pak. Ya. Gimana tuh? Bagaimana menggunakan Ya. teori fenomenologi untuk pengukuran dan pemetaan? Ya. Seperti bikin skripsi kita, ya. Harusnya semester 5 itu. Tapi nggak apa-apa. Mana fenomenologinya, Mas? Ini. Oh ya. Ini ada teori fenomenologi, ada norma sosial, ada kebutuhan, apalagi ini? Integrasi. Apa bacanya ini? Interpretasi. Interpretasi. Ada norma sosial, ada kebutuhan, ada interpretasi, ada tindakan sosial, ada pengendalian sosial. Iya, Pak. Ya, pengendalian sosial. Saya ulang ya kalimatnya. Jadi kalau Anda menggunakan teori fenomenologi, itu ada norma sosial di bagian atas, di tengahnya kotak yang tengah itu tindakan sosial, kemudian di bawahnya pengendalian sosial. Oh iya, Pak. Nggak ada L-nya tuh. Pengendalian. Pengendalian sosial nggak ada L-nya. Oke, terus sebelah kanannya itu interpretasi, sebelah kirinya kebutuhan. Nah, kalau Anda bicara tentang teori fenomenologi itu kan masuknya di paradigma mana? Dia masuk di paradigma definisi sosial, ya, dia bersama-sama dengan teori interaksionisme simbolik dan teori aksi. Nah, kalau dia berada di paradigma definisi sosial, maka Anda menjadi paham ada istilah interpretasi. Interpretasi itu pemaknaan. Maka kalau tadi dia minta bagaimana menggunakan teori ini untuk pengukuran dan pemetaan, gitu ya, maka letakkan pengukuran pemetaan di kotak yang tengah itu. Pengukuran dan pemetaan kadastral, misalnya begitu, ya.
Maka kemudian lihat di atasnya ada norma sosial. Dalam konteks pengukuran pemetaan kadastral, jangan pernah dilupakan ada norma sosial. Norma sosial itu apa? Etika, sopan santun. Ketika Anda akan melakukan pengukuran, perhatikan juga etika, sopan santun ketika Anda ke lapangan. Bangun interaksi yang baik dengan masyarakat. Nah, kemudian ketika Anda membangun interaksi yang baik dengan masyarakat, langkah berikutnya adalah lihat di sebelah kiri. Ada kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan para pihak. Kebutuhan masyarakat apa? Kebutuhan kantor pertanahan apa? Kalau Anda kan mewakili orang pertanahan misalnya, berarti ada kebutuhan masyarakat, kebutuhan kantor pertanahan. Mungkin tambah satu pihak lagi kebutuhan pemerintah desa. Kemudian sebelah kanannya itu, kalau itu interpretasi, apa makna PPK? Apa arti PPK? Apa makna PPK? Pengukuran pemetaan kadastral. Apa maknanya bagi masyarakat? Oh, bagi masyarakat itu dimaknai misalnya sebagai cara untuk menjamin batas bidang tanahnya. Oh, bagi pemerintah desa dalam rangka inventarisasi bidang tanah di desa. Oh, bagi kantor pertanahan dalam rangka pelaksanaan tugas. Berarti ada interpretasi. Nah, baru kemudian ada pengendalian sosial. Apa itu pengendalian sosial? Pengendalian sosial adalah tindakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak ketentuan atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat butuh misalnya penentuan batas bidang tanah. Tetapi mereka kan harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Apa itu? Bikin patok, bikin tanda batas. Maka tidak boleh kemudian diukur tanpa tanda batas. Itu yang disebut sebagai pengendalian sosial. Pemaknaannya juga begitu. Misalnya ada makna yang menyimpang. Bagi pemerintah desa, PPK adalah maknanya untuk menarik iuran. Nah, menarik iuran itu kan menyimpang. Maka itu yang harus kemudian direduksi, dikurangi, dieliminir. Agar kemudian interpretasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kebutuhannya juga sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ketika itu semua dilakukan, itulah pengendalian sosial. Jadi terkendali, ya, kebutuhannya dikendalikan, pemaknaannya juga dikendalikan. Itu ketika Anda menggunakan teori fenomenologi untuk atau sebagai alat untuk membedah pengukuran pemetaan kadastral. Begitu ya. Itu video keberapa? Kedua. Sekarang lanjut. Lanjut video ketiga. Yakni tentang paradigma perilaku sosial. Ya. Terus? Apa yang ingin kau tanyakan? Apa yang sulit dipahami? Tentang bagaimana kesinambungan antara teori perilaku dengan teori pertukaran ya Pak? Itu berbeda, nggak usah sinambung. Ya. Jadi nggak ada kesinambungan teori perilaku dengan teori pertukaran karena itu dua teori yang berbeda. Tapi kalau di sini dia berusaha menggambarkan sama seperti yang tadi. Jadi dia berusaha setiap ada proyek dimasukkan ke teori ini itu ya. Jadi saya pikir nanti sama ya dengan yang tadi. Oke, cukup Mas Ahmad. Terima kasih. Oke. Masih banyak waktunya? Masih ya? Kita satu orang lagi. Yuk, terima kasih. Satu orang lagi. Nah, ini ada kotak-kotak bagus ini. Dikasih kotak-kotak. Ada Agus Kom, Herbert Spencer, Emil Durkheim, Talcott Parson. Siapa? Siapa yang bikin kotak-kotak ada Herbert Spencer? Angkat tangan. Nggak ada namanya lagi. Komkas kenal nggak orangnya? Nggak ada namanya, sorry, tangan kiri. Kalau nanti ujian tolong tulis nama ya. Saya nggak bisa nebak. Kan bukan grafolog, ahli tulisan tangan. Siapa itu? Mana? Ke depan. Udah apa? Enggak, ke depan ditulis namamu ini loh. Oh, bukan punya siapa itu? Tulis namanya, nanti namanya nggak ada di ini, nanti kan dinilai. Ada kotak-kotak Herbert Spencer, Agus Kom.
nggak dapat nilai kalau nggak dikasih nama. Tulis namanya, nama. Ayo cepat. Ke depan aja Mas. Tulis namanya di depan. Sini. Ya. Lain kali tulis namanya ya kalau ujian. Ya. Silakan duduk. Tulis itu benar punya kamu ya? Benar punya kamu. Oke, tulis namanya. Tulis di sini. Nanti saya lupa. Lihat di atas, di kanan atas. Kalau ujian jangan lupa ya tulis nama. Nanti saya setengah mati nyari namanya. Santai aja kan. Yang penting Anda ikuti semua kegiatan. Nilainya itu bagus ya. Selama Anda mengikuti semua kegiatan. Dari sini kan ketahuan bahwa Anda paham betul tentang paradigma sosiologi ya. Sudah? Jangan panjang-panjang namanya. Namamu aja, orang tuamu nggak usah. Kamu duduk situ, jangan pergi. Saya bacakan namanya, jangan salah nama. Siapa namamu? Kaitan Nuseba. Sega, Kaitan Nusega ya. Oke, kau pegang ini. Saya tanya sekarang, video 1, apa yang susah buat kamu? Nggak usah baca itu nggak apa-apa. Kalau ngomong aja, teman-teman biar tahu. Apa yang sulit menurut kamu di video pertama? Video pertama itu tentang paradigma fakta sosial ya. Apa yang susah? Yang perlu kita bahas? Paradigma 1, sejarah teori fungsional struktural. Sejarah. Sejarahnya. Kalau bicara sejarah berarti bicara asal mula ya, asal mula teori. Itu ada kan asal mula teorinya? Ya, nanti Anda lihat videonya, ada itu di situ asal mula teori. Apalagi selain itu? Nanti saya kirim yang PowerPoint-nya ya supaya bisa dibaca. Terus berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Oh, sama dengan si Amar tadi itu. Agus Kom begini, Herbert Spencer begini. Nanti kamu diskusi sama dia. Udah itu, udah dibahas. Terus yang lain? Kalau yang video kedua apa? Yang video kedua, teori perilaku. Teori perilaku, apanya yang kamu nggak paham? Yang saya lihat pada video kedua, para pihak, terus kebutuhan. Oh, yang diagramnya itu ya? Nanti kau hubungi Amar ya. Ini loh, dia bagus tuh. Dia semua ada di sini. Teori perilaku. Ini tuh yang kamu nggak paham ini. Apa yang kamu nggak paham? Oh, para pihak. Para pihak, kebutuhan, kemudian disintegrasi. Keberlanjutan perilaku. Keberlanjutan perilaku, disintegrasi, perilaku. Oke. Mahasiswaku sekalian, tolong perhatikan. Jadi beliau, panggilanmu apa? Nuseba? Sega, oh ya. Sega, dia tidak paham dengan teori perilaku. Dia mirip seperti tadi Amar itu. Dia ingin tahu tentang yang skema itu ya. Jadi kan ada para pihak, ada perilaku, kemudian ada kebutuhan, ada disintegrasi, ya. Peluang terjadinya disintegrasi, ada keberlanjutan perilaku. Bedanya dengan yang teori fenomenologi, kalau teori fenomenologi kan ada interpretasi. Kalau di sini disintegrasi. Jadi kalau misalnya Anda meletakkan PTSL misalnya, pendaftaran tanah sistematik lengkap, diletakkan di tengah sebagai sebuah kegiatan, maka lihat perilaku para pihak dalam konteks PTSL. Bagaimana perilaku kantor pertanahan orang-orangnya, bagaimana perilaku pemerintah desa, bagaimana perilaku masyarakat. Kemudian lihat kebutuhannya. Apa kebutuhan masyarakat dalam konteks PTSL? Apa kebutuhan pemerintah desa? Apa kebutuhan masyarakat? Apa kebutuhan kantor pertanahan? Kemudian lihat peluang disintegrasi.
Kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, maka bisa bergeser ke sebelah kanan, ke potensi disintegrasi. Tapi kalau kebutuhannya terpenuhi, disintegrasinya nggak terjadi. Kalau disintegrasi tidak terjadi, maka keberlanjutan perilaku menjadi besar. Ada peluang besar untuk keberlanjutan perilaku. Tapi kalau kebutuhannya tidak terpenuhi, disintegrasi terjadi, maka di bawah tidak terjadi keberlanjutan perilaku. Kegiatannya terhenti, PTSL ditolak oleh masyarakat. Maka kemudian nanti Anda dengar ada kasus K3 ya. Ada sekian banyak K3 di beberapa kantor pertanahan, itu karena kalau dilihat dari kacamata ini, dilihat dari perspektif ini, ada kebutuhan masyarakat yang tak terpenuhi. Contoh, begitu sertifikat lahir, maka pajaknya naik. BPT-HTB harus segera dibayar. Itu kan memberatkan masyarakat. Maka masyarakat bilang kalau gitu nggak usah pakai PTSL, nggak usah pakai sertifikat. Akhirnya kemudian kita menyebutnya sebagai K3. Gitu ya, Sega? Oke, video ketiga apa? Itu sudah video ketiga ya perilaku? Oh iya, sudah. Selesai. Oke, terima kasih Sega. Lain kali tulis nama ya. Ya, thank you. Terakhir sebelum kita bubar. Ada yang bersedia jadi sukarelawan? Siapa? Dia sebut nama kawannya. Ada? Ini saya sebut ya, saya panggil terakhir. Balkis mana Balkis? Ya, maju ke depan. Balkis. Kita dengarkan terakhir ya sebelum kita bubar. Kita dengarkan cerita Balkis. Apa yang sulit di video 1, apa yang sulit di video 2, dan apa yang sulit di video 3 menurut Balkis. Silakan. Cari apa? Oh, pulpen. Oke saja. Oke, silakan Balkis. Kita ketemu terus nanti sampai semester 8 ya, jadi happy aja, santai. Ayo Balkis. Mudah-mudahan nanti Sega skripsi saya yang bimbing ya. Mudah-mudahan itu. Nanti bimbingan skripsi sama saya. Oke, apa Balkis yang kamu rasa sulit di video pertama yang bisa kita share, kita bagi ke teman-teman? Apa itu? Oh, memasukkan agraria ke dalam teori. Seperti Amar. Kalau seperti Amar sudah kita bahas. Yang lain yang selain Amar? Sama, oke. Semuanya sama dengan Amar. Oke, kalau gitu selesai. Balkis ngabisin waktu. Oke, ada yang lain? Daripada nanti saya panggil ternyata semua sama dengan Amar. Ya, silakan. Tadi kalau menyinggung tentang K3 Pak ya. K3 ya. Apakah memang bisa Pak K3 itu diselesaikan dengan kita mempelajari mungkin sociology agraria itu Pak? Ya, oke. K3 itu kan salah satu poinnya adalah masyarakat menolak sertifikasi. Alasannya bermacam-macam ya. Masyarakat merasa dia tidak butuh sertifikat karena selama ini tanpa sertifikat mereka sudah rukun sejahtera. Masyarakat merasa kalau sudah sertifikat mereka jadi beban. Harus bayar pajak, harus bayar BPHTB. Masyarakat merasa bahwa sertifikat justru merusak kehidupan harmoni yang ada selama ini karena begitu disertifikatkan tanahnya dijual. Bahkan ada orang tua yang tidak tahu menahu tiba-tiba tanahnya udah dijual sama anaknya karena anaknya pegang sertifikat. Jadi menimbulkan konflik. Jadi masyarakat berpandangan hal-hal yang negatif tentang sertifikat. Pertanyaannya, apakah bisa diselesaikan dengan sosiologi agraria? Jawabannya bisa. Caranya gimana? Caranya Anda penelitian di lapangan, nanti kalau Anda sudah bikin skripsi, selidiki apa yang menyebabkan masyarakat menolak sertifikasi. Jadi Anda datang ke kantor pertanahan, cari data di kantor pertanahan yang desa yang K3-nya besar. Misalnya, oh di desa ini ada 1000 K3-nya, oh di sini ada 2000, ambil yang paling besar. Kemudian ambil yang desanya paling kecil K3-nya. Sesudah itu Anda penelitian ke lapangan, Anda tanyakan kepada masyarakat mengapa mereka menolak sertifikat. Yang besar tanya mengapa, yang kecil juga tanya mengapa. Nah nanti kan ketahuan, baik yang besar maupun yang kecil, mereka rata-rata punya masalah apa. Kalau kemudian masalahnya adalah saya tidak bersedia di sertifikat karena tanpa sertifikat kami sudah hidup damai.
Maka nanti Anda laporkan itu sebagai laporan, nanti kantor pertanahan turun untuk menjelaskan bahwa Bapak Ibu sekalian, damai itu bukan cuma hari ini. Damai itu seterusnya. Kalau hari ini Bapak Ibu damai, it's okay. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya persiapan, besok mungkin sudah tidak damai lagi. Kalau hari ini Bapak Ibu damai tanpa sertifikat, kalau nanti tiba-tiba investor datang, kemudian mengambil alih tanah di Bapak Ibu, kemudian terjadi sengketa di pengadilan, mereka punya alat bukti, Ibu tidak punya alat bukti, hilang. Jadi damai itu harus dipertahankan terus-menerus dengan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bukan damai seperti zaman Majapahit terus-menerus begitu. Nah, semua hasil temuan penelitian itu dilaporkan ke kantor pertanahan, nanti kepala kantor ambil kebijakan berdasarkan hasil penelitian. Jadi itu jawaban atas pertanyaan, apakah sosiologi agraria bisa berkontribusi? Jawabannya bisa. Buku-buku yang saya tulis itu semuanya saya laporkan ke kepala kantor. Ya, saya berikan kepada beliau, kemudian beliau ngambil kebijakan. Ya, jadi bisa. Jadi kalau nanti Anda bikin skripsi juga begitu. Skripsi Anda itu harus berkontribusi buat ATR BPN, artinya berguna buat orang-orang di kantor pertanahan. Ya, oke. Yang lain? Yang lain nggak ada, sudah pengen bubar. Ya, oke. Saya pikir cukup. Nanti kalau ada yang pengen tanya, tanya Amar ya. Karena semuanya bilang sama dengan Amar. Saya pikir demikian. Terima kasih. Saya akhiri. Nanti saya kirimkan PowerPoint-nya. Kemudian seperti biasa, sesudah PowerPoint terkirim, saya kirimkan video tugas lagi. Ya. Nanti setiap hari kita tugas seperti ini dan jangan lupa tulis nama. Sega ya. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat sore.